Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Selepas tamat SMA, beliau memutuskan untuk memulai membuka usaha, di mana usaha pertama yang dibuka adalah toko handphone. Lalu beberapa tahun kemudian beliau juga membuka kafe, kantor properti, dan juga showroom mobil. Di usia beliau yang masih muda, 25 tahun, beliau sudah memimpin lebih dari 100 orang karyawan di perusahaannya. Memiliki banyak usaha dan karyawan tidak membuat beliau puas. Karena semakin berkembang usahanya, semakin besar pula investasi yang diperlukan. Baik itu dari segi materi, waktu, dan juga pikiran. Ini semua jauh dari harapan beliau yang memiliki tujuan awal ingin pasif income melalui semua usaha yang beliau bangun. Beruntung beliau bertemu dengan bisnis Tiens. Setelah melihat bukti dan mempelajari bisnis Tiens, beliau meyakini bahwa bisnis Tiens adalah salah satu jalan untuk bisa mencapai yang namanya passive income. Bersama Tiens, beliau telah mendapatkan free jalan-jalan lebih dari 10 negara, mobil niaga, luxury car, dan jaringan bisnisnya telah tersebar di Indonesia bahkan di luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Johan Henry Adrian. Bapak Ibu, perkenalkan saya Johan Hendry, saya lahir di kota Padang Sidempuan. Saya sebenarnya sudah 10 tahun keluar dari Padang Sidempuan. Sekarang saya menetapnya di kota Medan tepatnya, ya. Saya merintis bisnis ini pertama kali di Padang Sidempuan. Saya menjalankan bisnis ini banyak lika-likunya, ya. Dan banyak yang bilang ke saya, Pak, bagaimana Pak untuk bisa berhasil di bisnis ini? Bagi saya, nomor satu, agar Anda bisa berhasil di bisnis ini adalah Anda harus pikirkan dulu, Anda sudah berhasil di bisnis ini. Banyak orang nanya ke saya masalah teknis. Pak, bagaimana Pak mengclosingkan orang? Bagaimana Pak biar saya bonusnya besar? Bapak Ibu, teknis bisa Anda simpan dulu. Hari ini saya tidak akan mungkin membahas teknis. Mungkin bagi Anda juga yang rencana tadi mau mencatat, mungkin Anda akan sedikit bingung apa yang mau dicatat. Karena tidak ada masalah teknis. Kenapa? Karena ingat, 95% kita sukses di bisnis ini, itu karena impian dan sikap. Jadi nomor satu itu adalah, Pak, bagaimana biar saya bisa sukses? Ambil dulu yang 95% tadi. Pikirkan dulu, Anda menjalankan bisnis ini itu buat apa? Ada orang yang menjalankan bisnis ini karena ingin coba-coba. Ada orang yang ingin menjalankan bisnis ini karena ingin penghasilan tambahan. Ada orang yang join di bisnis ini karena tertarik dihargai di atas panggung. Ada orang yang menjalankan bisnis ini karena dia ingin mengejar mobil mewah. Ada orang yang menjalankan bisnis ini karena dia lihat bisnis ini ada reward jalan-jalan ke luar negeri. Nomor satu, Bapak Ibu, hari ini, jika Anda ingin mencapai tujuan Anda, ingat, ingin mencapai tujuan Anda, bukan passive income, tapi ingin mencapai tujuan Anda. Karena saya percaya di ruangan ini, alasan orang bergabung di bisnis ini berbeda-beda. Jadi saya tidak bilang jika Anda ingin passive income. Jika Anda ingin mencapai tujuan Anda, yang harus Anda lakukan, Anda pikirkan dulu, Anda sudah mencapai ke sana. Siapa yang hari ini tadi pakai baju warna apa? Dipikirkan dulu atau pakai dulu baru mikir? Pikirkan dulu ya. Anda yang baju hitam, baju putih, Anda duduk di mana? Tadi memutuskan duduk di belakang, itu Anda pikirkan dulu Bapak Ibu. Bukan Anda duduk dulu baru mikir. Betul ya? Anda nikah, Anda pikirkan dulu tidak? Pasangannya siapa? Atau Anda bangun pagi, siapa kamu? Kan tidak mungkin kan? Pasti kan Anda pikirkan dulu kan? Bapak Ibu, kabar baiknya adalah bagaimana hidup kita ke depan, mobil kita seperti apa, rumah kita seperti apa, bagaimana kualitas hidup kita, itu ditentukan dari pikiran dulu. Jadi hari ini, ciptakan kehidupan ke depan Anda, itu di pikiran Anda dulu. Pikirkan, Anda mau berhasil seperti apa di bisnis ini. Kalau saya pribadi, jika ditanya, Pak, apa yang Bapak targetkan di bisnis ini?
Saya pengen asetnya. Saya pengen aset di bisnis ini. Agar apa? Agar saya passive income. Agar saya bebas waktu. Agar saya bebas pikiran. Agar saya bebas stres. Bebas waktu, pikiran, uang. Sehingga saya bebas. Dari awal saya bergabung, saya sudah mengincar itu Bapak Ibu, aset. Banyak orang yang saya lihat, dari awal menjalankan bisnis ini, yang dia incar itu berbeda. Saat ditanya pengen punya aset atau tidak, pengen. Percaya sama saya, jika ditanya satu-satu, semua orang pengen punya aset. Tapi, tidak semua orang bergerak menuju aset. Paham maksud saya? Bapak Ibu, jika memang kita pengen punya aset, kita pikirkan dulu, pernah tidak pikirkan bahwa Anda ke depannya, maaf ya, bagi yang bekerja, saya Bapak Ibu, dari awal saya bergabung di bisnis ini, saya targetkan itu akan menutup semua usaha konvensional saya. Dari awal bergabung. Kenapa? Karena memang tujuan saya itu adalah punya aset. Saya pengen freedom. Pak, nggak sayang penghasilan puluhan, ratusan juta dari konvensional? Tidak. Karena di sana saya bisa kaya, tapi saya tidak bisa freedom. Jadi begitu bisnis ini menawarkan aset, saya fokusnya ke aset. Saya kerjakan bisnis ini, bagaimana caranya agar saya punya aset. Bukan bagaimana caranya biar saya dapat duit, tapi saya terikat di pekerjaan. Paham ya? Jadi jika Anda tanya sekarang, Pak, kenapa Bapak bisa diamond? Karena memang saya targetkan itu passive income. Di pikiran saya, sejak saya baru bergabung, saya sudah targetkan, habiskan peringkat Tiansi, eksekutif director. Pak, ngomong mah gampang. Bapak Ibu, sejak saya peringkat bintang 5, saya sering ditanya sama leader-leader di Medan, Pak Johan, kapan nikah? Kan udah punya usaha. Usia saya saat itu sekitar udah 25 ya, 25-24. Jadi saya selalu ngomong, nanti Pak, saat saya Gold Lion. Karena saat saya bintang 5, saya lihat para Gold Lion adalah orang-orang yang sudah punya kemapanan ya. Dari segi finansial, dari segi waktu, ya bisa dikatakan sudah freedom. Jadi saya selalu ngomong ke leader-leader yang nanya ke saya selalu bilang, nanti saat saya Gold Lion, saya baru nikah. Ditanya orang lain, saya selalu jawab seperti itu. Nanti Pak, saya Gold Lion, baru saya nikah. Dan Anda tahu tidak Bapak Ibu? Saat saya ketemu dengan pasangan saya sekarang, itu saya posisinya masih Bros Lion. Sudah? Saya posisinya Bros Lion. Ditanya sama saya, kapan nikah? Saya bilang, nanti Gold Lion. Karena di pikiran saya, Gold Lion baru nikah, Gold Lion baru nikah, Gold Lion baru nikah, Gold Lion baru nikah. Udah? Tahun 2016 awal, kakek istri saya sekarang itu jatuh sakit. Jatuh sakit dan dia minta saya untuk mempercepat pernikahan. Karena dia sebelum katanya tambah parah, mungkin dia takut ya tidak bisa melihat cucunya menikah. Dia minta saya itu untuk segera buat pernikahan di 2016, paling lama akhir. Dan Anda tahu Bapak Ibu, saya memutuskan untuk menikah tahun 2016 karena saya yakin 2017 paling lama pasti saya Gold Lion. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Saya sudah merencanakan pernikahan awal tahun Januari. Tiba-tiba bulan Juni 2016 Tiansi buat meeting di pusat mengubah marketing plan. Dan Anda tahu saya menikah Oktober 2016, saat itulah launching new marketing plan, dan saya di panggung nikah, itu nikah sambil menjadi new Gold Lion. Maksudnya apa? Ternyata Bapak Ibu, saat Anda memikirkan sesuatu hal yang Anda yakini, dan Anda tidak peduli dengan kondisi saat ini, tapi Anda yakini, Anda bisa. Ternyata Tuhan mendengar dan tahu apa yang kita cari. Saat saya ngucap dari bintang 5, Gold Lion baru nikah, Gold Lion baru nikah, kejadian. Marketing plan Tiansi diubah, mungkin karena saya mau nikah kali ya. Ngeri ya, kekuatan pikiran ya. Jadi hati-hati dengan pikiran Bapak Ibu. Dan ingat, pikiran tidak melihat kondisi.
Pak, Bapak mah enak. Mungkin karena Bapak tahu, oh jaringan udah mau booming, bla bla bla. Ingat, saya dari bintang 5 loh Bapak Ibu. Udah ngucap, udah targetkan. Dan ternyata alam semesta membantu saya untuk mewujudkan itu. Dari situ saya semakin percaya lagi bahwa kekuatan pikiran ini nggak main-main. Tidak main-main Bapak Ibu. Jika Anda katakan tidak mungkin Pak, aduh jangan ngayal, itu yang akan terjadi. Saat pikiran kita mengatakan itu tidak mungkin, kita tidak punya hasrat untuk mengejar. Kita tidak antusias untuk berjuang di lapangan. Tapi saat kita afirmasi, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Kita greget Bapak Ibu, tidur pun kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita udah terlalu yakin. Kenapa? Karena udah terlalu masuk alam bawah sadar bahwa itu bisa. Barusan ini istri saya dengan grupnya, baru balik ya dari Glory Trip China. Ada satu grup namanya Halija Tarigan, ya grup istri saya. China itu kalau saya tidak salah, bulan berapa kualifikasi? Sekitar bulan 6 kali ya, kalau saya tidak salah ya. Saat itu saya lagi chat dengan Pak Luis, ya Pak Luis saat itu bulan 7. Saya bilang, Pak, ada nggak meeting diamond nanti sebelum Crown Live? Sekarang live ya namanya ya. Ada nggak Pak? Ada katanya. Pak, saya harus ikut. Oh ya udah kejar. Anda tahu kondisi istri saya saat itu? Kan saat itu kualifikasi ke China, marketing plan ada perubahan sedikit. Bintang 8 harus punya 2 orang bintang 7. Ya, saat itu Bapak Ibu, istri saya itu masih punya 1 orang yang hampir bintang 7. TGS-nya pun masih jauh, masih ya TGS bintang 7 lebih dikit lah. Tapi saya ngucap ke Pak Luis, Pak, saya harus ikut. Saya harus ikut gitu. Saya harus ikut meeting diamond. Saya harus kejar, saya bilang. Ya udah kejar kata Pak Luis. Pastikan kita ketemu di meeting diamond. Saya ngotot Bapak Ibu, saya kejar. Saat itu belum ada jalur kedua istri saya. Pokoknya gila-gilaan prospek kiri kanan. Saya pulang dari keluar kota isi acara, naik kereta api, saya prospek satpamnya, saya prospek orang yang jual tiket, semua saya prospek. Mindset saya bilang, saya harus ikut meeting diamond. Tidak mau tahu. Walaupun masih jauh, saya kejar Bapak Ibu, gila-gilaan, saking udah afirmasi, saya prospek semua orang. Alhasil, saat saya pulang naik kereta api, saya prospek 1 orang yang jual tiket kereta api. Dia bergabung, singkat cerita, dia bergabung, dia temukan saya dengan yang namanya Halija Tarigan. Saat itu, saya ketemu Halija itu adalah bulan pertama kualifikasi. Dia baru tanda tangan bergabung, itu adalah bulan pertama kualifikasi China. Dan kalau Anda ingat syaratnya adalah minimal bintang 7. Artinya, sejak dia bergabung, dia harus targetkan 4 bulan mengejar bintang 7, 325 juta. 4 bulan. Banyak tim saya, itu yang begitu mendengar syaratnya, itu sudah mundur teratur. Wah, 4 bulan Pak, wah ini syaratnya harus 260 juta. Datang Halija ini harus 325 juta. Karena dia harus genap bintang 7. Saya ceritakan hal ini ke dia, tentang kekuatan pikiran. Saya ceritakan tentang pernikahan saya. Dan Anda tahu apa yang dia bilang? Oke, Ab. Berarti Ab bilang, yang penting kita berusaha, Tuhan menentukan. Yang penting afirmasi, kejar terus, apapun yang terjadi. Iya, saya bilang. Dia kejar Bapak Ibu. Dia kejar, pulang dia kerja, jam 5 sore, kadang jam 7 malam. Dia prospek kemana-mana, keluar kota, perempuan. Ya, naik taksi 12 jam. Ke Padang Sidimpuan ada sepupunya, dia berangkat dari Medan ke Padang Sidimpuan, perempuan 12 jam. Kemudian dia naik kereta api 5 jam bawa produk. Kemudian naik taksi lagi, kemudian taksi kami, saya dan dia waktu berjuang di lapangan, tabrakan. Tabrakan Bapak Ibu. Tahu apa yang dia katakan? Bentar ya Ab, aku ambil foto dulu. Lumayan cerita di panggung katanya. Gila ya. Tabrakan Bapak Ibu, saya berpikir udah habis deh China-nya. Udah targetnya termasuk berat buat pemula ya. Dapat proses lagi. Wah, ini pasti mundur nih. Tapi tidak Bapak Ibu, dia percaya apa yang saya katakan. Kemudian tabrakan, kemudian siap itu dia masuk rumah sakit, saking terlalu forsir ke lapangan, sampai saya bilang, udah aja istirahat aja deh. Nanti ada kualifikasi berikutnya. Saking saya takut Bapak Ibu, ini anak terlalu afirmasi kan. Tapi dia ngotot Bapak Ibu, masuk rumah sakit 3-4 kali, tabrakan, kemudian siap itu mobilnya, dia baru cicil mobil, dibawa lari.
Jadi berurusan dengan kepolisian, sampai sekarang masih dipanggil Bapak Ibu, karena dianggap apakah dia bermain atau gimana, kan wajar ya, berurusan dengan kepolisian kan harus jelas. Jadi dipanggil terus. Begitu keluar dari sidang, dia langsung jalankan bisnis ini, home meeting kemana-mana. Alhasil tahu tidak Bapak Ibu, genap 4 bulan, dia new bintang 7 dan lolos ke China. Saat banyak orang yang mundur, tidak berani berpikir, saya menanamkan ke dia untuk berani berpikir. Saya katakan ke dia, hasil itu bukan dari saya, bukan dari Tiansi, tapi dari yang di atas, saya bilang. Kalau yang di atas mau Bapak Ibu, Anda percaya nggak? Anda pulang dari acara ini, mobil mewah Anda ada di bawah. Kalau Tuhan mau, bisa? Bisa Bapak Ibu. Kita mengejar sesuatu ini yang bukan mustahil. Kita mengejar apa rata-rata di sini? Jalan-jalan ke luar negeri, mobil mewah, rumah. Bapak Ibu, itu sudah banyak yang wujudin. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Terus kenapa kita tahan-tahan pikiran kita? Anda tahu penemu bola lampu? Thomas Alva Edison, dia menemukan bola lampu saat di dunia ini belum ada bola lampu. Anda bisa bayangkan? Dia katakan kepada orang, dia mau mengubah malam menjadi terang. Orang bilang apa? Gila, mana mungkin? Di mana-mana itu malam ya gelap. Datang dia ngotot Bapak Ibu, saya mau ubah malam hari yang gelap menjadi terang. Dan dia tidak peduli, dia fokus. Banyak orang yang awalnya menasehati dia, mengatakan itu tidak mungkin. Ayahnya nasihati dia, udahlah itu tidak mungkin, kamu kurang kerjaan. Laboratoriumnya meledak sekali, orang nasihati dia. Meledak 10 kali, orang bilang udahlah, tidak mungkin kamu bisa ngubah malam. Meledak 20 kali, orang sudah malas Bapak Ibu. Lihat laboratoriumnya meledak, udah cuek aja orang. Karena udah dianggap ini tidak ada di dunia, orang gila. Tapi Anda tahu, karena kekuatan pikiran dia dan dia fokus, dia tidak peduli apa kata orang. Terakhir dia bisa mengubah malam hari menjadi terang. Dia menargetkan sesuatu yang belum ada di dunia dan dia membuktikan dia bisa. Sedangkan kita hanya menargetkan mobil mewah, hanya menargetkan rumah yang dimana sudah ribuan orang di dunia wujudkan Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil. Yang mustahil adalah pikiran kita. Saat kita mengatakan tidak mungkin, selesai. Kita tidak ada hasrat, kita tidak bergerak Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan, Anda berangkat ke Amerika. Siang nanti Anda berangkat, Anda naik pesawat, Anda berangkat ke Amerika. Coba Anda bayangkan. Sudah? Apa kira-kira yang muncul di pikiran? Pak, Amerika pesawatnya berapa? Jauh Pak, saya nggak ada kenalan di sana. Di sana saya nggak bisa bahasa Inggris. Pak, di sana nanti saya kesasar gimana? Hotelnya mahal, biaya hidup mahal. Pak, bagaimana ngurus visa? Paspornya belum siap. Yang dampingi saya siapa? Padahal saya cuma nyuruh, pikirkan. Tapi masuk di pikiran kita, ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Padahal hanya suruh pikirkan, bayangkan. Bukan suruh benaran berangkat ke sana Bapak Ibu. Betul ya? Itulah hati-hati dengan pikiran. Saat pikiran kita sudah terbiasa fokus ke hal-hal negatif, maka kita tidak berani berpikir besar. Sedangkan bisnis ini, maupun bisnis di luar sana, maupun dalam kehidupan ini, semua yang kita punya dalam kehidupan ini, semua berawal dari pikiran. Kalau berpikir saja kita tidak berani, apalagi bertindak. Kunci nomor 1 Bapak Ibu, saya sudah keliling puluhan kota. Kunci nomor 1 untuk berhasil di bisnis ini, pikirkan dulu, tanya dalam diri, Anda sudah pikirkan belum? Kedepannya, Anda yang akan naik menjadi God Lion, Anda yang akan naik menjadi penerima mobil, Anda yang akan naik menjadi peringkat ambasador Majesty, apakah itu sudah dipikirkan? Jika belum, bagaimana caranya Anda bisa dapat itu? Mari kita sambut Majesty, nama Anda dipanggil. Anda syok.
Darah tinggi nanti Bapak Ibu. Betul ya? Kok bisa aku majesty? Perasaan kejar saja tidak. Netpi aja belum perpanjang. Betul? Betul ya? Mari kita sambut penerima mobil. Ibu Budi. Anda namanya dipanggil, kemudian Anda disuruh ngomong. Anda mau ngomong apa? Kok bisa saya terima mobil? Mikir aja kagak? Betul ya? Jadi kalau kita nggak pernah bayangkan, tidak mungkin itu bisa dapat. Di ruangan ini, semua pasti pengen punya kehidupan yang lebih baik, betul? Cara kerjanya bagaimana? Kita berdoa, Tuhan mendengar, betul? Saat Tuhan mendengar, apa yang kita harapkan? Besok bangun, buka pintu rumah, langsung ada mobil. Tidak kan? Besok tiba-tiba dapat tiket, jalan-jalan ke luar negeri. Apakah seperti itu? Tidak. Prosesnya bagaimana? Kita berdoa, kita pikirkan, kita bergerak, kita bertahan, sampai itu dapat. Pertanyaannya, kalau tidak kita pikirkan, bagaimana kita bertindak? Betul? Bapak Ibu, hari ini saya kasih tahu Anda. Di Makassar, bagi siapa orang Bali yang berangkat ke Makassar, nanti malam, saya kasih hadiah 1 miliar. Anda bergerak nggak ke sana? Bergerak. Kenapa bergerak? Karena saya masukkan sesuatu di pikiran Anda. Masuk di pikiran, Anda bergerak. Beli tiket pesawat. Bergerak ke bandara. Duduk. Keluar pesawat, Anda ambil hadiah saya di Makassar. Karena apa? Pikiran. Bagaimana Pak saya terima mobil? Pikirkan dulu. Bayangkan dulu. Pergi ke showroom. Mobil apa mau dibeli? Pergi ke showroom. Naiki mobil itu. Pegang mobil itu. Ada test drive-nya, bawa. Saya teringat kata-kata Pak Louis, kenapa ada orang yang punya rumah 3 miliar? Ada orang yang punya rumah 10 miliar, ada orang yang punya rumah 30 miliar. Yang membedakannya, karena orang yang punya rumah 3 miliar, terlalu sering melihat rumah yang 3 miliar. Dia lihat rumah 3 miliar, dia masuk, dia pegang, oh rumah 3 miliar ya. Rumah 3 miliar itu ada rupanya, oh saya pasti bisa bangun. Karena dia udah merasakan Bapak Ibu, dia udah melihat lantai 3 miliar. Nah ada orang yang punya rumah 10 miliar, kenapa? Karena dia lebih sering melihat, masuk, memegang rumah 10 miliar. Terakhir masuk alam bawah sadarnya. Ternyata ada loh rumahnya 10 miliar. Oh gini bentuknya. Oh ya. Oh desainnya seperti ini. Besok dia kunjungi lagi rumah 10 miliar. Oh 10 miliar. Oh gini. Terakhir masuk di pikiran dia. Ini bukan mustahil. Ini bukan mustahil. Oh 10 miliar. Ini bukan mustahil. Oh gini. Oke. Terakhir dia yakin bahwa rumah itu bisa dia miliki. Makanya dia punya rumah 10 miliar. Jadi semua tergantung dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar. Makanya Bapak Ibu, jika Anda mau berhasil di bisnis ini, apalagi Anda mau punya aset di bisnis ini, hati-hati dengan penglihatan Anda. Hati-hati dengan pendengaran Anda. Maksudnya apa Pak? Kelamaan nonton TV pun bahaya. Bahaya. Nonton sinetron, SCTV. Hidup-hidup susah. Wah, judulnya aja udah hidup-hidup susah. Iya kan? Bos bangkrut, dapat masalah, tiba-tiba disenggol mobil, masuk rumah sakit, itu yang kita nonton. Wah, susah. Wah, susah. Terakhir saat dibilang upline, ayo kita kejar, crown. Susah. Betul kan? Susah. Kita baca koran. Iya kan? Terjadi perampokan. Mobil pembajakan dan lain-lain. Bahaya. Ayo kejar WHO, jalan-jalan ke luar negeri. Wah Pak, nanti di sana bahaya dirampok gimana Pak? Wah bahaya Pak, gak usah deh. Baca pesawat tergelincir. Wah Pak, nanti naik pesawat gini gimana, gitu gimana? Hati-hati dengan penglihatan, hati-hati dengan pendengaran. Karena itu Bapak Ibu, jika Anda mau fokus, 100% masukkan hal-hal yang berhubungan sama apa yang Anda targetkan. Anda mau berhasil di bisnis ini, dengari upline Anda.
Anda ada waktu luang, datangi upline Anda. Bukan datangi orang-orang di luar sana yang bahkan tidak berhasil di bisnis ini. Dengan seperti itu Bapak Ibu, Anda bisa fokus. Kalau orang udah fokus, itu hasilnya mengerikan. Pertama kali saya bergabung di bisnis ini, begitu saya tanda tangan formulir pendaftaran dan resmi menjadi member Tiansi, saya sudah tahu karena saya lahir di kota kecil, saya tidak punya lingkungan orang-orang yang punya aset di kota kecil tersebut. Saya sudah tahu, ini kalau saya masih bergaul dengan orang-orang yang tidak punya aset, orang-orang yang tidak paham apa itu aset, orang-orang yang tidak paham apa itu freedom, bebas waktu, bebas uang, bebas pikiran, saya akan ngikut mereka. Jadi yang saya lakukan adalah begitu saya tanda tangan formulir pendaftaran, hingga detik ini saya tidak pernah keluar dengan orang yang tidak Tiansi ataupun prospek, kecuali prospek, sorry. Saya tidak pernah keluar dengan orang yang tidak Tiansi, kecuali prospek. Kecuali saat itu saya buka usaha, ada orang datang, itu saya layani. Tapi kalau saya ada waktu luang, saya tidak mencari orang-orang yang tidak Tiansi. Kenapa? Karena saya tahu Bapak Ibu, mereka bukan jahat. Ingat, orang di luaran sana, mereka bukan jahat. Cuma, mereka belum sepaham dan sevisi dengan kita. Saat kita bergabung, kita ceritakan tentang bangun aset, kita ceritakan tentang tidur pun dibayar, mereka tidak masuk akal itu Bapak Ibu. Yang mereka ceritakan adalah sekarang bisnis lagi sulit. Betul ya? Lowongan pekerjaan susah. Si A bangkrut. Si B ditipu orang. Saat kita mendengar itu Bapak Ibu, masuk alam bawah sadar. Susah. Bisnis itu ngeri. Cari aman. Hati-hati dengan penglihatan dan pendengaran. Makanya Bapak Ibu, percaya dengan saya, apapun resep kesuksesan akan terasa beban jika Anda belum menentukan tujuan Anda hari ini. Apapun yang saya katakan nanti hingga akhir acara, ini akan menjadi beban buat Anda jika Anda belum jelas tujuannya apa di bisnis ini. Kalau orang belum menentukan tujuan, dikasih tahu cara, dia akan merasa beban. Contoh, saya kasih tahu Anda, bagaimana cara ke Makassar? Tapi Anda tidak pengen ke Makassar. Saya kasih tahu selengkap-lengkapnya. Bapak Ibu, begini cara beli tiket di Makassar, pesawatnya seperti ini, kendaraannya seperti ini. Anda akan merasa, aduh banyak sekali ceritanya. Saya tidak butuh ke Makassar. Betul? Ngapain dibahas ini? Saya tidak butuh ke Makassar. Tapi kalau orang yang sudah sevisi, dia mau ke Makassar, terus saya cerewet ke dia, saya kasih tahu, Pak, nanti beli tiketnya di sana, Pak, nanti makannya di sana, Pak, nanti transfernya di sana, Pak, nanti bandaranya di sana. Semakin banyak saya cerita, dia semakin semangat. Karena satu visi, Bapak Ibu. Hari ini, saya tidak memaksa Anda, kalau seandainya Anda mungkin hanya menjalankan bisnis ini, ingin penghasilan tambahan, saya tidak memaksa Anda, tapi tolong Anda bayangkan, Anda pengen berhasil sampai mana? Agar apa? Agar Anda greget Bapak Ibu saat mendengar caranya. Tapi ingat, sekali lagi, sayang sekali jika Anda menjalankan bisnis ini, Anda tidak mengincar asetnya. Bapak Ibu, bagi saya, jika kita sudah punya aset di bisnis ini, rata-rata semua impian kita bisa terwujud. Betul? Pak, saya hanya mau jalan-jalan ke luar negeri. Bisa kalau Anda pasif income? Bisa. Pak, saya mau bangun mobil, mau bangun rumah. Bisa jika Anda tidak ada masalah finansial. Bisa. Pak, saya mau beli mobil. Bisa. Kalau Anda udah berhasil di bisnis ini, bisa. Jadi fokus aja ke asetnya. Tiansi ini yang luar biasa asetnya Bapak Ibu. Asetnya. Anda bisa bayangkan freedom Bapak Ibu. Tidak ada batasan. Tidak ada keterikatan. Anda misalnya, jenuh saya, pengen deh jalan-jalan ke luar negeri. Nanti Bapak Ibu, siap VS, Anda beli. Bayangkan ya. Besok pagi, begitu bangun, Anda pengen makan nasi goreng contohnya di Singapura, udah Anda tinggal beli tiket. Anda bisa bayangkan hidup bebas Bapak Ibu. Beberapa bulan lalu saya dengan daunen saya, Pak Ferry Vansuri, Silverlight di Padang Sidimpuan, kami pergi ngopi, dia dengan istrinya, saya dengan istri saya. Tidak ada rencana ke luar negeri. Jadi begitu ngopi, istrinya bilang, pengennya jalan-jalan. Jadi sambil jalan ke mobil, saya bilang, ya udah ke Singapura yuk. Dia tanya istrinya, mau? Ya udah, kami berangkat 2 hari lagi Bapak Ibu. Padahal nggak ada rencana.
Istri saya bilang, yaudah pesan ya sekarang ya tiket ya. Iya, katanya oke. Udah masuk mobil, 2 hari lagi ketemu Medan, udah berangkat. Oh, tidak ada batasan Bapak Ibu. Kemanapun Anda bisa. Anda pernah bayangkan yang namanya hidup bebas itu mengerikan. Bebas. Tidak ada lagi kepikiran yang namanya hutang. Tidak ada lagi kepikiran yang namanya besok harus bangun pagi kerja. Tidak ada lagi kepikiran yang namanya saingan bisnis. Tidak ada lagi wajah bos Anda yang sering marahi Anda waktu masuk kerja. Tidak ada lagi yang namanya keluarga sedih karena nggak bisa dibelikan hadiah yang mereka inginkan. Bebas. Uang tidak jadi masalah. Waktu 24 jam buat Anda. Pikiran tidak stres. Itu yang ditawarkan bisnis ini Bapak Ibu. Itu yang ditawarkan bisnis ini. Mengerikan. Makanya jaga lingkungan agar apa? Agar kita fokus. Kalau kita sudah fokus Bapak Ibu, hasilnya pasti luar biasa. Anda fokus, Anda tentukan apa yang ingin Anda capai. Tidak usah pikirkan, Pak, bagaimana caranya terwujud. Bukan tugas kita. Tugas kita hanya tentukan apa yang mau kita kejar. Hasil akan turun tepat pada waktunya. Bukan tugas kita Bapak Ibu. Pak, gimana caranya ya? Yang penting Anda kerjakan saja. Anda pikirkan Anda mau bagaimana hidupnya tahun depan. Anda kerjakan saja Bapak Ibu. Anda kerjakan saat udah tiba waktunya. Tuhan akan membantu Anda. Tuhan akan bantu Anda Bapak Ibu. Padang Sidimpuan Bapak Ibu itu jaraknya 12 jam ke Medan. Ya, saya pikirkan dari dulu ini harus ada VS. Padahal saat itu tidak ada bandara. Perjalanan 12 jam dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, itu 12 jam. Jalanannya longsor, jurang. Tapi saya pikirkan ini kota-kota kecil harus saya bangun VS. Anda tahu apa yang terjadi? Saya kerjakan saja. Di awal saya bawa mobil itu seminggu itu bisa 30 jam. 30 jam keliling Sumatera Utara. Jalanan seperti tadi. Tapi saya pikirkan tidak mau tahu, pokoknya harus ada VS. Tim saya bilang, Pak, RW kita udah kejar tapi jauh Pak, 15 jam. Saya bilang kerjakan saja, pasti Tuhan bantu kita, tiba waktunya. Terakhir kita buat RW Bapak Ibu sendiri barusan 6 bulan lalu. RW perdana kita, RW Padang Sidimpuan. Berawal dari pikiran, tidak ada bandara saat saya mikirkan itu. Royal saya saat itu tidak sampai mungkin 3 orang saat dulu. Saya udah kasih tahu ke mereka, kita harus bangun RW. Sekarang kami udah buat RW. Bulan 6 nanti ada 2 titik VS di jalur saya berbeda. Di kota-kota yang dulunya tidak ada bandara, entah kenapa di kota itu Tuhan bangun bandara. Gila ya Bapak Ibu. Padang Sidimpuan sekarang sudah ada bandara. Dari belasan kota tidak ada gedung-gedung yang memadai untuk buat vision seminar seperti ini. Tidak ada. Dan Anda tahu, saya targetkan 2 kota VS ini. Entah kenapa tahun lalu 2 hotel mewah bangun di kota itu. Dan membuat gedung kapasitas 400 sampai 700 orang. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan melihat apa yang kita targetkan. Tuhan nggak mau tahu ibaratnya Anda itu bisa atau tidak. Yang penting Tuhan melihat Anda itu betul-betul perjuangkan atau tidak. Kalau tujuannya mulia, percaya dengan saya, berkah itu turun tepat pada waktunya. Tugas kita cuma pikirkan apa yang Anda mau raih dan kerjakan. Jangan pernah berhenti sampai itu selesai. Jangan pernah berhenti sampai itu Anda wujudkan. Tuhan bingung Bapak Ibu. Anda targetkan mobil mewah. Anda bangun 10 orang rontok, Anda masih antusias. Bangun 20 orang rontok, Anda masih antusias. Bangun 50 orang rontok, Anda nggak antusias lagi. Padahal lihat Anda sudah galau, ditarik kembali. Ditarik dong Bapak Ibu. Kirim itu, wah luar biasa. 10 orang rontok, dia masih positif. 20 masih positif. 50, udah kirim aja, ini pasti positif. Pas mau dikirim, buat status di Facebook. Hiks, huf. Hidup ini susah. Dibalikin tuh mobil Bapak Ibu. Dibalikin itu mobil. Bukan kita yang menentukan kapan itu turun. Itu tugas Tuhan. Kita pikirkan saja dan buktikan kita pantas mendapatkannya Bapak Ibu. Tidak ada hal yang mustahil.
Anda bayangkan, tidak pernah kan perubahan marketing plan sejak masuk Indonesia seperti kita ya, kecuali marketing plan A, B, itu kan hanya hitungan bonus ya. Tidak pernah. Tapi kenapa? Timingnya tepat. Saya duluan menentukan bulan saya nikah. Bulan 1, saya tentukan bulan 10 saya nikah. Dan info berubah marketing plan itu bulan 6. Saya berpikir, kenapa saya dulu nggak pikirkan saya nikah waktu XDIR? Anda bisa bayangkan, kalau saya pikirkan itu, wah, nggak berubah marketing plan. Ayo, itu karena pikiran saya, Bapak Ibu. Itu karena pikiran. Bapak Ibu, nomor 1, percaya dengan saya, teknis Anda bisa pelajari. Bagaimana prospek orang, presentasi orang, itu mudah jika Anda memang hatinya mau ke sana. Tapi kalau hatinya tidak ketemu di bisnis ini, belum ketemu feelingnya Bapak Ibu, apapun yang diajarkan upline Anda, itu akan menjadi beban buat Anda. Tentukan dulu, Pak, saya belum punya impian yang jelas. Lihat keluarga kita, apa impian istri kita, apa impian orang tua kita, apa impian anak kita, yang belum bisa kita wujudkan. Jadikan itu afirmasi Bapak Ibu. Pikirkan setiap malam. Sampai kapan Pak? Sampai Anda ketemu hasratnya, sampai Anda ketemu dorongan untuk mau meninggalkan zona nyaman. Tapi kalau belum bisa membuat Anda meninggalkan zona nyaman, artinya itu belum jadi impian terbesar Anda. Pak, saya udah berjuang. Tapi Bapak tidak tahu masalah yang kami hadapi di lapangan. Bapak Ibu, kira-kira masalah itu yang kirim siapa sih? Tuhan kan? Menurut Anda malaikat dan Tuhan suntuk di atas makanya kasih masalah? Suntuk ya hari ini ya. Leader di Bali, rontokin grupnya 1000. Lucu deh. Mungkin nggak kayak gitu? Enggak kan Bapak Ibu kan? Kenapa dikasih masalah? Karena Anda berdoa. Tuhan, saya mau rezeki, saya mau bonus ratusan juta. Tuhan kan tahu caranya gimana. Tapi kan nggak mungkin kan WA Anda kan? Gue tahu nih caranya. Lu belok kiri, lu ikuti ini, lu jalankan 2 tahun, lu ratusan juta. Mungkin nggak seperti itu? Tidak kan? Nggak mungkin kan? Tuhan video call kan? Halo, saya Tuhan. Ratusan juta kan? Ya udah, yuk seminar. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Mau mobil, nggak mungkin kan? Tiba-tiba masuk surat kantor pos. Mau mobil kan? Dari Tuhan, ambil di showroom. Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan Bapak Ibu kan? Jadi yang betul itu Bapak Ibu, Tuhan mengasih tahu jalannya bagaimana mewujudkan doa Anda dengan cara memberikan masalah. Anda diri di sini, Anda bilang, Tuhan saya kehilangan handphone, tolong dong tunjukin handphone Anda di sana. Tapi Anda jalan ke sini, Tuhan tolong, Tuhan kan maha baik ya, betul ya, Tuhan kan maha baik. Saat Anda jalannya ke sini, arahnya salah, bagaimana cara Tuhan untuk membelokkan Anda ke sana? Ya dibuat masalah, mungkin tiba-tiba lantainya retak, atau tiba-tiba tiang jatuh, Anda nggak bisa ke sana, Anda jalan ke sana, dikasih masalah lagi. Itu caranya sampai Anda jalannya benar, ngerti nggak? Jadi masalah itu disyukuri, karena masalah itu artinya Tuhan betul-betul mendengar doa Anda semalam dan ingin Anda bisa mewujudkan itu. Tapi sorry, caranya bukan dengan chatting, bukan dengan Facebook, bukan dengan ketuk rumah Anda, bukan. Tapi dengan cara memberikan masalah agar Anda putar arah, agar Anda introspeksi diri. Kenapa ya saya dikasih masalah ya? Saya waktu bintang 5 udah punya 3 OP. Rata-rata setiap minggu OP saya itu 50 sampai 200 orang. 3 OP saat bintang 5 marketing plan yang lama. Hancur semua. Tutup. Mulai ngomel-ngomel. Tuhan kenapa bla bla bla. Ini nggak adil. Tuhan maha baik tapi buktinya seperti ini. Udah capek, lu udah habis Bapak Ibu. Saya baru mikir, ini kenapa dikasih masalah ya? Tuhan kan maha baik ya. Terakhir introspeksi diri. Oh iya ya, kayaknya tim saya itu rontok karena saya orangnya emosional. Mereka nggak undang orang, saya marahi. Kamu impiannya besar, undang orang saja tidak bisa. Tahan nggak tim saya digituin? Tidak, hancur. Terakhir saya ubah, lebih sabar. Lebih sabar, berkembang. Bintang 6, bintang 7, udah punya grup ribuan orang.
hancur lagi. Saya kan mikir ya, ini apa? Emosi salah? Apa mungkin terlalu sabar? Terakhir enggak Bapak Ibu. Saya introspeksi, saya tidak mau nyalakan orang karena saya tahu ini Tuhan pasti kasih lihat jalan ke saya. Saya pikirkan apa? Kerja keras sudah. Seminggu puluhan jam. Ngotot sudah, antusias sudah. Apalagi? Terakhir kelihatan buku yang saya beli masih di plastik. Oh, Tuhan tahu gua nggak baca buku. Pantasan ya, mau leader besar nggak baca buku, ilmunya nggak ada. Udah deh, baca buku. Anda tahu, pas saya baca buku, beberapa hari berturut-turut saya baca buku, Anda tahu, yang selama ini saya ke lapangan nggak ada hasil, tiba-tiba masuk telepon. Pak Johan ya? Iya, dengan siapa? Saya Bu Ani dari Padang. Kemarin Bapak pernah beberapa bulan lalu datang ke sini nawarkan Tiansi. Saat itu kami lagi sibuk Pak. Tapi sekarang kayaknya kami tertarik deh join sama Bapak. Ayo. Padahal saya tidak ke lapangan. Saya hanya baca buku yang belum saya baca. Tuhan kirim berkah. Gila ya? Gila ya? Saya berpikir, gila ya ada CCTV ya? Gila. Tuhan tahu Bapak Ibu. Anda bohongi upline, Tuhan tahu. Anda bilang sudah padahal belum, Tuhan tahu. Anda bilang berjuang di lapangan, Tuhan tahu. Tidak usah dikasih tahu. Tidak usah posting-posting. Lihat, home meeting ya. Besoknya freedom. Bulan depan home meeting ya sekali, freedom. Bukan upline yang kasih berkah, yang di atas yang kasih. Yang di atas tahu saat hujan orang banyak nyaman di rumah, tapi Anda fight di lapangan. Yang di atas tahu apa yang Anda lakukan. Berkah itu pasti turun. Tapi ingat, tepat pada waktunya. Bukan waktu kita, tapi tepat pada waktunya. Syukuri masalah. Karena tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Selama kita masih bernapas, kita pasti punya masalah. Betul? Baju kesempitan karena kita tambah gendut. Betul ya? Mobil banyak kempes, jalan tergelincir. Selama kita hidup, pasti ada masalah. Gak usah kita bahas hutang lah, inilah, itu rata-rata Bapak Ibu. Itu pasti orang mengalami. Cuma masalahnya, kalau kita berdiam diri, masalah itu nggak selesai. Yang harus kita lakukan adalah buat perubahan. Karena mau mendapatkan kualitas hidup yang berbeda, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Syukuri masalah Bapak Ibu. Setelah Anda mengerti konsep tadi, syukuri masalah, selanjutnya apa? Terutama bagi Anda yang ingin betul-betul freedom di bisnis ini, Anda lakukan bisnis ini dengan cepat. Kenapa? Karena momentum hanya bisa diraih dengan percepatan. Maksudnya apa? Saya kasih dua ilustrasi. Jika ada seorang anak kecil, badannya kurus, kecil, dia memukul saya seperti ini, dengan tangan kecilnya. Dengan gerakan lambat. Menurut Anda sakit tidak? Tidak kan? Karena dia kecil. Tapi kalau dia pukul saya dengan gerakan cepat, mana lebih sakit dari yang pertama tadi? Yang kedua lebih sakit. Inilah percepatan. Dia menciptakan momentum sehingga saya lebih terasa sakit. Sama seperti bisnis ini. Pak, bagaimana Pak biar saya cepat punya aset? Biar saya bisa freedom. Anda harus bergerak cepat Bapak Ibu. Yang awalnya mungkin cuma 3 hari sekali presentasi, Anda harus perbanyak. Sehari jadinya 2 kali presentasi, 3 kali presentasi, 4 kali presentasi, 5 kali presentasi. Anda harus lakukan percepatan agar Anda yang selama ini mungkin Anda OP-nya seminggu sekali, kedepannya Anda bisa buat seminggu 2 kali. Yang awalnya home meeting cuma seminggu sekali, kedepannya Anda bisa buat home meeting seminggu 5 kali. Dibutuhkan percepatan untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Percepatan. Bergerak cepat Pak, itu makanya kenapa One Vision mengeluarkan yang namanya PIN, Simple Planner dan Go Planner. One Vision bukan kurang kerjaan, keluarkan PIN itu ada yang kejar syukur, yang enggak, ya enggak apa-apa. Bukan Bapak Ibu. One Vision selalu mensupport kita bagaimana agar kita berhasil punya aset di bisnis ini. Jadi apapun yang dikeluarkan One Vision bisa membantu Anda untuk punya aset yang cepat dan besar. Jadi Anda harus tahu kenapa dikeluarkan PIN Go Planner.
Kalau semua member, semua orang-orang baru, begitu bergabung, Anda arahkan mengejar PIN itu, artinya ada pergerakan dan percepatan di bisnis Anda. Saat terjadi percepatan itu, Bapak Ibu, akan muncul kekuatan yang luar biasa. Akan muncul hasil yang luar biasa, omset besar, bonus besar. Saat itu udah terjadi, Bapak Ibu, Anda tinggal gulung lagi. Cara gulungnya gimana, Pak? Ilustrasi kedua. Tadi kan anak kecil ya. Sekarang ada orang dewasa, badannya tinggi besar, tangannya berotot, mukul saya seperti anak kecil tadi dengan gerakan cepat. Mana lebih sakit? Anak kecil itu dengan cepat atau orang dewasa yang cepat? Orang dewasa yang cepat. Kenapa lebih sakit orang dewasa tersebut? Karena ada massa, ada beban lebih besar tangannya daripada tangan anak kecil itu. Betul? Terakhir membuat saya lebih sakit. Sama seperti bisnis ini. Saat Anda sudah kejar Go Planner, Anda one on one, Anda presentasi semakin lama, semakin cepat, semakin banyak, one on one saja tidak cukup. Anda harus ubah one on one tersebut menjadi home meeting. Home meeting seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Home meeting Anda sudah rame, barulah Anda bisa buat OP. Jangan karena saya bilang OP seminggu 2 kali. Oke Pak, langsung kita OP seminggu 2 kali. Home meetingnya belum beres, OP-nya nggak akan tahan. Ngerti? Jadi dari one on one dulu Bapak Ibu. One on one-nya sudah banyak yang closing, banyak new apps, member baru Anda ciptakan home meeting. Home meetingnya sudah nggak nampung lagi, baru Anda pecah 2, pecah 3, home meeting seminggu tiap hari. Saat sudah nggak nampung lagi, baru Anda OP. OP sudah nggak nampung lagi, baru pecah. Itu baru benar. Momentum, percepatan, dan massa. Jika Anda lakukan ini, Anda duplikasi, selanjutnya apa? Massa sudah meledak, Anda masukkan PBO. Anda masukkan PBO, massa sudah banyak, new apps banyak, artinya bonus besar. Saat bonus besar, masalah nggak jika Anda arahkan net P-Team? Tidak, bonus sudah jutaan. Masalah nggak jika Anda arahkan beli buku, beli starter pack? Jika bonus sudah besar? Tidak. Berapa Pak? 60.000. Lihat bonus 2 juta. Gampang. Saat Anda udah arahkan ke sistem PBO, ini Anda duplikasi, disitulah akan lahir CP-CP baru, Royal baru, Crown baru, Ambassador, bahkan Majesty baru. Dari situ mulainya Bapak Ibu. Dari situ mulainya. Jika momentum sudah ketemu, ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Ya, VS bahkan nanti ke depannya bisa 2 kali seperti dulu. Betul ya, 2 kali. Pagi VS, malam VS. Itulah kalau udah ketemu momentum Bapak Ibu. Ya, jadi momentum itu diciptakan, bukan ditunggu. Ya Pak, kami sabar, konsisten, komitmen. Kapan ciptakan momentum? Nanti Pak, kan Bapak bilang Tuhan yang tentukan. Iya, tapi caranya juga harus benar. Ada percepatannya, ada kelapangannya Bapak Ibu. Harus Bapak Ibu ingat, bisnis ini bukan menawarkan hanya puluhan juta per minggu, tapi sudah ada leader-leader kita yang ratusan juta per minggu. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Jangan sampai peluang yang sekarang masih besar itu menjadi kecil ke depannya saat sudah banyak bukti di Bali. Saat nanti di Bali semua orang sudah naik Ferrari, ratusan orang Ferrari, Porsche, Lamborghini, semua udah ada ratusan, baru kita bergerak, itu namanya sudah telat. Di luar negeri Bapak Ibu sudah ada puluhan miliar per bulan. Sudah ada, bukan akan, sudah ada di luar negeri. Di China sudah ada yang puluhan miliar per bulan dari bisnis yang Anda sekarang jalankan. Kita berbicara ini miliaran Bapak Ibu, bukan puluhan juta. Ya, banyak leader-leader kita mengatakan bahwa kalau ratusan juta saja artinya kita baru mulai di bisnis ini. Karena saking luar biasanya bisnis ini Bapak Ibu. Ya, bergerak cepat, ya, peluang kita masih besar. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya, sudah banyak saya sharing dengan Anda, tapi kembali lagi dari pengalaman saya menjalankan bisnis jaringan, ada satu hal yang tetap harus Anda ingat selama Anda menjalankan bisnis ini. Ya, foto ini itu adalah foto sepupu saya. Sepupu saya, jika saya namanya Johan Henry Adrian, dia namanya Apri Hanli Adrian. Ya, sepupu saya ini adalah teman dari saya kecil
saya sudah menganggap beliau ini sebagai saudara kandung saya. Kami sama-sama dulu bandel, sama-sama dulu ya kesana kemari, dan kami juga sama-sama menjalankan Tiansi. Dan saat memulai menjalankan bisnis ini, ya kami sama-sama berjuang kesana kemari hingga 4 tahun saat dia baru memulai bisnis ini, dia dinyatakan terkena tumor otak. Ya, saat itu usia dia sekitar 29 tahun. Jadi dia itu tinggal bersama kami, tepatnya di rumah saya di Medan, kami berdua tinggal. Ya, jadi saya ke sana kemari untuk mengurus pengobatannya. Saya sampai beberapa bulan itu di Jakarta untuk bantu dia, dan saya juga sampai sempat ke beberapa tempat untuk mohon bantuan sumbangan untuk operasi dia, karena operasi dia itu biayanya hampir saya rasa di atas 0,5 miliar ya, dan saya harus memperjuangkan itu dengan famili-famili yang lain, Bapak Ibu. Dan Tuhan berkehendak lain, dia udah operasi, ternyata beberapa bulan kemudian ya setelah operasinya berhasil, dia kena infeksi paru-paru. Jadi yang membuat dia meninggal itu adalah karena paru-parunya. Kenapa saya cerita ini Bapak Ibu? Karena saat dia keluar dari ruang operasi, ya operasi otak, saya sudah menjaga dia berbulan-bulan, dan saat dia keluar ruang operasi, ada satu kalimat yang membuat saya itu tersentak, dan bahkan saya tidak sanggup sehingga saya keluar dari ruang operasi. Saat dia keluar dari ruang operasi itu, dia katakan ke saya, baru keluar operasi, badan lemah, tatapan matanya itu sudah sangat lemah Bapak Ibu. Anda tahu apa yang dia tanyakan ke saya? Dia tanya, "Jo, gimana grup?" Gimana grup, Jo? Orang yang baru bertaruh nyawa, bukan memikirkan nyawanya, tapi dia tanya, bagaimana grup? Bapak Ibu semuanya, mungkin hari ini Anda tidak merasakan bantuan upline Anda. Mungkin hari ini dengan gampangnya mungkin saat upline Anda telepon Anda, dengan gampangnya Anda mereject teleponnya. Mungkin saat upline Anda chat Anda, nanyakan bagaimana impianmu, bagaimana goalmu. Mungkin dengan gampangnya Anda matikan telepon Anda. Tahukah Anda Bapak Ibu, mungkin saat upline Anda menghubungi Anda, mungkin dia lagi sakit Pak. Dia mungkin lagi ada masalah keluarga, tapi dia masih memikirkan impian Anda. Tapi upline Anda adalah yang terbaik yang dikirim Tuhan untuk mewujudkan impian Anda, Pak. Mungkin Anda punya banyak teman di luar sana. Anda lebih nyaman dengan orang-orang di luar sana. Tapi percaya dengan saya Bapak Ibu, saat Anda ada masalah, mungkin hanya upline-mu yang datangi Anda, menolong Anda keluar dari. Mungkin hanya upline-mu yang peduli mengingatkan Anda saat Anda lagi nyaman di luar sana. Anda lupakan impian orang tua. Upline-mu yang datang Bapak Ibu mengingatkan. Saat anakmu mau masuk sekolah, kamu sempat mengucap kepada upline, mau masukkan sekolah yang terbaik. Tapi Anda lupa karena Anda nyaman di luar sana. Mungkin upline yang lagi di luar kena hujan pulang home meeting, menghubungi Anda, mengingatkan impian Anda. Hargai upline-mu Pak. Hargai upline-mu Bu. Mereka orang yang siap berjuang dengan Anda. Hargai upline-mu Pak. Dan bagi para upline,
Ingat Pak, Bu, di rumah mewah kita, di mobil mewah kita, ada keringat downline kita. Di balik senyuman orang tua kita saat kita ajak ke luar negeri, ada tangisan downline kita. Jangan nyaman Pak, ada ribuan impian downline kita yang belum terwujud di luar sana. Masih banyak downline kita yang setiap hari mungkin menangis karena melihat keluarganya masih terjerumus dalam masalah. Dan kita mungkin nyaman di mobil mewah kita, kita mungkin nyaman tidur di rumah mewah kita, sedangkan downline kita masih berjuang di luar sana. Hargai downline-mu Pak. Tugas kita bukan hanya sekedar mewujudkan impian kita. Masih ada ribuan impian di luar sana yang belum terwujud Pak. Hari ini Bali, saya katakan kepada Anda, akan terjadi perubahan besar mulai hari ini di Bali Bapak Ibu. Percaya dengan saya, Bali akan memecahkan rekor yang pernah terjadi di Bali. Kejayaan Bali akan dipecahkan mulai hari ini. Hargai upline-mu Pak. Saya kasih waktu Bapak Ibu 1-2 menit, datangi upline Anda, datangi downline Anda. Ucapkan terima kasih Pak, minta maaf jika ada salah. Percayalah Tuhan melihat. Jika kita satu visi, kita peduli satu sama lain, percayalah akan ada perubahan besar di Bali. Mungkin selama ini yang menahan Bali itu adalah hal-hal yang tidak kita pernah lakukan. Kita tidak pernah mungkin ucapkan terima kasih ke upline. Kita mungkin melupakan impian downline. Katakan dengan tulus upline Anda, terima kasih Pak. Minta maaf jika ada salah. Minta maaf jika Anda sempat melupakan impian downline Anda. Ucapkan terima kasih Pak. Minta maaf jika ada salah. Bapak Ibu semuanya, saya doakan Bali akan semakin besar mulai hari ini, akan semakin jaya tanpa batas. Saya doakan akan muncul golan-golan baru di Bali, akan muncul direktur-direktur baru di Bali, dan akan muncul eksekutif baru di Bali. Saya doakan kita semakin jaya. Sukses buat kita semuanya. Saya Johan Hendry. Sampai ketemu di panggung kemenangan.